Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya untuk kelas 7, masih bersama Pak Sulman. Kali ini kita akan membahas mengenai menggambar ragam hias ya. Ini kompetisi dasar yang ada di bab 2 ini ya. Kita skip saja. Kemudian ini adalah indikator. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan dapat menguasai beberapa hal. Ini ada 8 poin. Ini saya agak cepat ya. Kalau kalian butuh waktu untuk mencatat, silakan bisa di pause dulu videonya atau bisa di screenshot supaya bisa dicatat ya. Ini saya buat cepat supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, pengertian. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Jadi, kata kuncinya adalah bentuk dasar hiasan. Nah, bentuknya apa saja? Nanti kita akan bahas motifnya apa saja. Nah, karya ini dapat berupa luarannya nanti bisa berupa tenunan, bisa juga dalam bentuk tulisan misalnya di batik ya, songket, bisa juga di ukiran, gambar-gambar ukiran di daun pintu, jendela, ya bisa di lemari dan sebagainya, atau pahatan pada kayu atau batu. Oke, itu tadi pengertian. Fungsinya sekarang apa? Jadi fungsinya adalah untuk memperindah sebuah ruangan kalau itu karyanya dituangkan di ruangan, serta benda-benda lain baik yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Intinya adalah memperindah. Kemudian motif. Nah, ini dia tadi bentuknya apa saja, motifnya apa saja. Ragam hias ya, bentuknya bisa diambil dari flora atau tumbuhan vegetal ya. Bisa juga bentuknya diambil dari fauna atau binatang. Bisa juga figural dari figur manusia. Bisa juga diambil dari bentuk geometris ya. Dari ilmu geometris misal kotak, lingkaran, dan garis-garis yang lain ya. Nah, ini sama, ini juga bisa diterapkan pada media baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, yang pertama ragam hias flora. Jadi ragam hias yang diambil dari bentuk asalnya adalah flora atau tumbuhan. Jadi flora atau tumbuhan ini diambil sebagai sumber objek motif. Nah, ragam hias dengan motif flora ini mudah dijumpai pada barang-barang seni, misal batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Bordir termasuk baju yang kalian pakai. Contoh, ini batik ya. Ini bentuk asli kan sebenarnya ini adalah ini apa tumbuhan. Jadi ada bunga, ada daun, dibuat warna-warni, dibuat melengkung ya. Ini dibuat sedemikian rupa sehingga bentuknya menarik, bisa dituangkan dalam batik. Atau ini juga ada bunga, ada daun, dibuat melengkung, ya, diulang-ulang, daunnya merah, dibuat warna-warni. Ini kan menarik, misal bisa kita tuangkan dalam misalkan karya keramik hiasan, ya. Kemudian ragam hias fauna atau binatang. Jadi ragam hias yang bentuk dasarnya diambil dari bentuk binatang. Binatangnya apa saja ya, macam-macam. Bisa burung, gajah, cicak, ikan, bahkan tokek, kelabang sekalipun bisa. Ya, binatang apa saja. Contoh ini burung, ini kan burung cendrawasih ya, dibuat ekornya panjang, melengkung, bawahnya seperti ada bunganya ya. Kemudian ditambahin ada daun ya, ini ada tumbuhan, dibuat kanan kiri ya berpasangan, dibuat sedemikian rupa sehingga menarik. Ini bisa dibuat di keramik dan hiasan lainnya. Atau ini ada kupu-kupu, dibuat warnanya biru kombinasi hitam dan putih, dibuat belalainya besar melengkung, ditambahi bunga, ditambahi daun ya, sehingga bentuknya lebih menarik. Ini biasanya sering kita jumpai di batik. Kemudian ada ragam hias geometris. Jadi ragam hias geometris
Ya, motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Jadi dari bentuk geometris bisa lingkaran, bisa kotak, bisa segitiga dan sebagainya dirangkai sehingga bentuknya menarik. Contoh, ini di baju ya, ini ada kombinasi lingkaran, ada kotak, lingkaran besar, lingkaran kecil ya. Disusun sama kanan kiri diulang-ulang sehingga bentuknya menarik, bisa jadi motif kain atau baju. Nah, ragam yang selanjutnya adalah ragam hias figuratif. Jadi bentuk ragam hias yang berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Jadi bentuk dasarnya adalah manusia. Nah, contoh ini adalah bentuk dasarnya manusia, cuman tangannya dibuat seperti kayu ya, dibuat kakinya seperti posisi kuda-kuda, kemudian dibuat lagi yang sama ya, secara berulang-ulang ya, berurutan, bentuknya sama sehingga bentuknya menarik. Ini bisa diterapkan dalam biasanya di baju-baju ini, di kain-kain batik ya. Kemudian, nah ini pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya itu memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Nah, kemudian polanya ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Ini adalah contoh yang beraturan. Jadi ini kan ya, kiri kanan ya, atas bawah ya, ini sama ya. Sebelah kiri kanan juga bentuknya sama, ini beraturan, berulang-ulang gitu aja, diulang ya, hanya kombinasi warna aja yang beda. Nah, ini adalah contoh pola yang tidak beraturan. Ini kan sebelah kiri dan sebelah kanan beda ya, motifnya bebas, ini tidak beraturan. Warnanya ya, antara atas bawah tengah kiri kanan beda, ini tandanya tidak beraturan. Nah, ini teknik menggambar ragam hias. Ada dua macam teknik. Yang pertama adalah stilasi. Stilasi adalah menggayakan objek atau merubah bentuk tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misal motif atau bentuk dasarnya adalah tadi ada apa, burung misalnya. Ya, kalau kita menggunakan teknik menggambar dengan stilasi ini, maka bentuk burungnya tentu tidak hilang atau tidak berubah seutuhnya. Berbeda dengan teknik deformasi, yaitu penyederhanaan bentuk ya, merubah bentuk tanpa meninggalkan bentuk aslinya ya. Kemudian, nah ini langkah-langkah menggambar ragam hias. Berapa yang bisa kalian lakukan? Pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar, polanya ya. Persiapkan alat, ya ini umum. Tentukan ukuran, apakah ukurannya mau ukuran A3 ya, ukuran A4, polanya ini ditentukan dulu supaya nanti pas ya. Kemudian buat sketsa di salah satu kotak, kemudian dilanjutkan dengan membuat bentuk yang sama jiplak pada bidang yang lain. Ini kalau kita membuat pola yang beraturan ya tadi. Kemudian baru terakhir mewarnai gambar. Nah, ini sebenarnya tugas kelompok, tapi karena kita masih belum bisa bertemu bersama, maka ini tugas individu ya. Jadi silakan nanti di rumah kalian coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian, bisa batik, bisa lemari, pintu, apakah di situ terdapat ragam hias, begitu ragam hias yang tadi sudah dijelaskan, baik flora, fauna, geometris maupun figuratif ya. Kalian kalian gambar di buku gambar, nanti sampingnya kalian tulis, kalian jelaskan ya, ini ragam hias apa ya. Kalian jelaskan di sampingnya ya, tulis nama dan kelas. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita sudahi sampai di sini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.